Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum baddarana amin. Qala radhiyallahu anhu: wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Allah berfirman, siapapun orangnya yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, wa yakhshallaha, dan dia takut akan Allah Ta'ala, wa yattaqihi, dan takwa akan Allah, fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini bagaikan stempel dari Allah Ta'ala bagi mereka yang berharap di dalam dirinya untuk menjadi manusia yang beruntung, yang tidak ada batas nilai keberuntungannya. Bahasa faizun hidup itu, jadi Allah Ta'ala membahasakan dengan analogi kata-kata beruntung. Orang yang beruntung itu orang usaha biasanya, dan orang usaha itu punya modal biasanya, modal usaha, baru nanti ada untung-untungnya, kan gitu ya. Modal yang Allah berikan itu apa, saudara? Pasti ada modalnya. Dan untungnya itu apa? Modalnya apa? Barat orang usaha mah berapa duit nih punya modal gitu, mesti ada hitung-hitungan, hitung-hitungannya untungnya berapa, baru usaha, kan gitu. Kalau nggak ada modal, bagaimana mau mengharapkan untung? Calo namanya. Nah, ini modalnya Rasulullah bilang, umruka ra'su malik, umruka ra'su malika, umurmu saat hidup di dunia itu modal pokokmu. Modal pokok itu umur. Kira-kira ini umur yang Allah berikan sebagai modal, nantinya kita bakal bisa mendapat untung atau tidak. Seperti orang yang usaha, ada modalnya 1 juta, ada modalnya 2 juta, ada modal 10 juta, ada modal 100 juta, ada modal 1 miliar. Bisa nggak dia mengelola? Kadang modal 100 juta, karena dia nggak bisa mengelolanya, akhirnya bukannya untung, malah buntung. Sama babanya dijualin tanah sampai bermeter-meter. Emang dasar dia kagak bisa ngelola, akhirnya kagak ada hasil, nggak ada untung. Ada orang modal 100 juta, 1 juta, dagangnya berdagang cilok, 1 juta doang. Tuh 1 juta, ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok berikut gerobaknya maksudnya. 1 juta, 1 juta ada dagang cilok, cilok ber
Ibarat kita punya duit 1 juta, nanti kita bayarin sama orang-orangnya. Ya saking cilok bro, duit modalnya. Kita liatin itu orang, kita liatin. Dapat setahun masih cilok, 2 tahun masih cilok, 5 tahun cilok. Kita nanya, abang dari dulu dagang cilok emang ada untungnya? Alhamdulillah. Untungnya apa? Ini sekecamatan tukang cilok anak buah saya semua sekarang. Oh, dari modal 1 juta? Iya. Ini orang berarti bisa mengelola modal walau 1 juta. Begitu nggak kira-kira? Gini, ada orang Allah kasih modal saudara umur 40 tahun, ada yang dikasih modal umur 80 tahun. Ada kalanya yang umurnya 80 tahun di masa tuanya tinggal menyesal doang, karena dari masa muda dia nggak bisa ngelola modal umur. Dikalkulasi dari apa yang pernah dilakukan, umur 80 kepotong tidur jadi 40 tahun. Ya kan tidurnya 40 tahun, malam tidur. Berarti dia punya modal bukannya 80 tahun, cuman 40 tahun. 40 tahun kehitung mainnya nih, pekerjaan yang tiada berguna, bukan maksiat, bukan. Kehitung kira-kira tinggal 30 tahun dah, taruh mainnya 10 tahun. Berarti modal 80 tahun Allah kasih, yang kepake sama dia cuman 30 tahun. Umur 30 tahun tuh sisanya udah sisa main, sisa tidur, kepotong ama maksiat kepada Allah. Potong maksiat ini. Tarik napas datu saya. Kepotong sama maksiat. Biasanya maksiat sama taat, banyakkan taat atau banyakkan maksiat? Maksiat. Berarti 30 tahun bukannya 15 tahun kepake maksiatnya, karena kan banyakkan maksiat. Bisa jadi kepake maksiatnya 20 tahun. Berarti dari 30 diambil 20, sisanya 10 tahun. Jadi umur 80 tahun yang kepake benar-benar menjadi orang baik cuman 10 tahun. Rugi nggak tuh? Gitu. Jangankan saudara pulang, jangankan untung, pulang modal juga kagak. Tinggal 10 tahun. Jadi itu yang dihitung sama malaikat dari catatan pahala yang akan diberikan kepadanya cuman terhitung 10 tahun. Sisanya haba'an mansura, kayak debu ditiup, udah kagak ada bekasnya. Begitu. Ini namanya syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amaluh. Manusia yang paling rugi orang yang umurnya panjang tetapi amal perbuatannya merugikan dia. Umur doang panjang, amalnya merugikan dia, rugi namanya. Ada lagi orang sebaliknya, umur cuman 40 tahun, kan separuh dari 80 ya. Sepanjang usia baliknya taruh 15 tahun, berarti kan cuman 25 tahun. Malaikat kagak nyatet dosa, nggak nyatet pahala 15 tahun. Itu 15 tahun disuruh main aja sama malaikat. Lu main sepuas-puas lu, main layangan sampai keling selama 15 tahun gitu. Ngadu layangan, main sepeda sampai keling 15 tahun. Dari 15 tahun sampai 40 tahun, 25 tahun dia ini dimanfaatin untuk mengabdi kepada Allah.
ngajinya, sembayangnya, akhlaknya, baktinya sama orang tua selama 40 tahun. Sampai 40 tahun tuh dia bakti sama emaknya, bakti sama babanya. Dia punya anak mah dia ngurusin anaknya, dia punya bini diurusin bininya, dia punya laki diurusin lakinya. Benar-benar itu menjaga umur yang Allah jadikan modal buat dia punya diri. Saat umur 40 tahun berpulang ke rahmatullah, umurnya pendek saudara, tapi dia punya keberuntungan di sisi Allah Ta'ala berlipat-lipat ganda. Itu namanya faizun, namanya faizun, orang yang benar-benar beruntung. Ada di kalangan ulama yang begitu, yaitu Syekh Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi. Dia punya umur cuman 40 tahun. Tuan kita malah tuh ya. Tapi dia punya ibadah sepanjang hidupnya, tidak pernah batal puasa, dan setiap kali dia puasa cuman buka doang. Bukanya 1 butir korma, 1 gelas air sepanjang hayat. Segelas sama korma 1 butir, makan udah sampai sahur gitu aja. Karena beliau tuh andaikan 3 hari masuk WC 1 kali, dia merasa malu karena lebih banyak makan dibanding ibadahnya. Kalau kita kan masuk WC sehari 3 kali, dia 3 hari sekali malu. Kadang bisa seminggu nggak ke WC. Berarti memang apa yang dia nikmati dari modal yang Allah berikan digunakan semaksimal mungkin. Dan setiap harinya beliau hanya mengajar dan mengarang kitab dan belajar. Sebelum dia dijadikan guru oleh masyarakat di masa itu, hidupnya habis dengan menempuh ilmu. Belajar aja terus, ibadah, belajar ibadah. Sudah sampai waktunya dia untuk mengajar, ngajar terus, ngajar ngarang, sampai keluar keramatnya, sampai keluar maunahnya, sampai ilmunya menyebar ke pelosok dunia. Jadi dimanapun seorang ulama di alam dunia ini, tidak ada yang tidak membaca kitab Imam Nawawi, seperti kitab Minhaj, banyak kitab-kitab yang beliau karang itu. Nah, ini kelihatannya umurnya pendek, tapi manfaatnya ini berkesinambungan. Jadi seperti orang yang umurnya ratusan tahun padahal 40 tahun. Ini Rasulullah bilang, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang paling beruntung orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Umur panjang bukan pengertiannya hidup di dunia berpuluh-puluh tahun, walau hanya 30 tahun. Saat dia punya amal yang kemudian kebaikannya berkesinambungan setelah wafatnya, maka itu seolah dia hidup, seolah dia berkesinambungan umurnya. Kayak ini Masjid Al-Madinah misalnya, orang yang bangun umurnya nggak lama, misalnya dia meninggal, dibangun ini 100 tahun yang lalu, orangnya udah nggak ada, amalnya kan ngalir nih sama orang yang bangun. Nah, ini namanya orang yang umurnya panjang terhitungnya, maka itu dikatakan faulaika humul faizun, orang yang beruntung gitu. Kita punya tanah yang kita wakafkan untuk kepentingan umat, kepentingan agama, bukan kepentingan anak kita. Padahal kita punya anak,
udah lo mau baba aja tidur, yang ada aja lo tempatin. Tanah ono mah jangan lo utak-atik, ono mah buat amal baba. Takut nanti baba kagak ada umur, takut lu lupa doain baba. Biarin pahala amal baba biar ngalir sepanjang masa. Baba pengen di tempat itu ada orang yang sembahyang sehari 5 kali, biar pahalanya ngalir ke baba sampai hari kiamat. Ini orang cerdas. Jadi orang ibarat orang dagang nih, cerdik ya, cerdik kita. Jadi untungnya terus menerus. Orang yang udah nggak ada tapi untungnya terus menerus. Itu namanya wa ulaika humul faizun gitu. Ataupun babanya memang tidak meninggalkan tanah, karena babanya tadi orang susah. Babanya orang susah, apa yang mau diwarisin? Cuman kemudian anaknya tiba-tiba berhasil. Akhirnya anaknya mengambil inisiatif. Baba kagak ninggalin tanah buat wakaf. Anaknya terhitung lumayan berhasil. Ana pengen baba nya punya tanah wakaf untuk dia. Akhirnya anaknya yang ngewakafin tanah ataupun hartanya untuk nya sama babanya. Itu babanya dalam kubur terus berkesinambungan walaupun dia nggak beramal. Itu yang ulama katakan min jumlati amalil walid amalul walad. Sebagian dari amal orang tua amal anaknya, jadi ngalir terus. Paham gak tuh? Atau saudaranya meninggal, anaknya nggak ada yang bener. Nah dia punya adik orang baik, adiknya yang ngamalin buat kakaknya. Kata adiknya, abang dalam kubur biar pahala ngalir terus buat abang, saya beliin semen 100 sak buat pembangunan masjid, biar amalnya ngalir terus sama abang. Itu amal dari masjid itu buat abang ya, terus dari amal, dari niat. Itu namanya faulaika humul faizun. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan keuntungan itu. Allah Maha Kaya. Maha Kaya, Saudara. Maha, kalau maha kan susah. Maha Kaya. Nggak pernah dengar cerita dari para anbiya Allah Ta'ala ngeluh gitu, ngapa sih pada makan mulu? Kan gua ngempanin rezeki gua jadi puyang, kagak pernah gitu. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sahratin wahidah thumma sa'ala kullu wahidin minkum mas'alatah fa ataitu kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqassa dzalika min mulki syai'a illa kama naqasal makhitu idza udkhilal bahr. Andaikan dari awal alam dunia sampai akhir berkumpul di satu tempat jin dan manusia, setiap dari mereka memohon kepada Allah Ta'ala permintaan sebanyak-banyaknya, kemudian setiap yang meminta, baik jin dan manusia itu, aku berikan kepada mereka permintaannya, maka tak akan pernah sedikit pun mengurangi kekayaanku, melainkan hanya seperti jarum yang ditenggelamkan ke laut, kemudian jarum itu diangkat, di lubang jarum itu ada air, seperti air itulah sedikitnya yang kuberikan kepada mereka, dan sisanya itulah kekayaan aku. Sisa yang di laut tuh kekayaan Allah. Jadi Allah maha, susah ngatanya dah, maha. Jadi ada bahasa yang susah ngatanya, jadi ada ilmu yang susah ngatanya. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah Ta'ala. Jadi maha,
susah ngatanya. Jadi memang udah disiapin sama Allah Ta'ala. Faizun ini, faulaikumul faizun, sudah dipersiapkan. Cara menempuhnya, Allah Ta'ala bilang, wa may yuti'illaha. Mau dapat keuntungan itu, wa may yuti'illaha. Pertama, biar taat sama Allah, biar nurut sama Allah, nggak akan dijerumusin, nggak bakal dirugikan, nggak akan dibuat nyesel selama-lamanya. Kedua, war rasulah, biar taat sama Rasulullah, nggak bakal nyesel ibadahnya, amaliyahnya, gitu. Belajar tauhid biar benar, biar taat kepada Rasulullah di dalam ketauhidannya. Tauhidnya Rasulullah menjadi tauhidnya kita, akidahnya Rasulullah menjadi akidahnya kita, keyakinan Rasulullah menjadi keyakinan kita. Pelajari tauhid yang dikarang para alim ulama sebagai penyambung lisan dari Nabi Muhammad, agar kita bisa menjadi orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarin fikihnya, jalur taatnya maksudnya. Belajarin fikihnya, sembayangnya biar rapi, bacaannya biar benar, gerakan rukunnya biar bagus, sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh para alim ulama. Sebab para ulama itulah yang mengemban dan mengestafetkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Belajar wudunya gitu, lama-lama nanti meluas, fikih meluas. Emang yang kita dengar dari dulu wudu mulu, ya orang belajar wudu doang. Coba dong ngaji terus, ntar meluas tuh ke ilmu ini. Supaya kita taat kepada Rasulullah dari sisi fikihnya. Di musola anu ada pengajian tauhid. Kitab apa itu yang dibaca? Kitab sifat 20. Ayo kita ke sana. Ngapain ke sana? Itu di masjid ada Nur Muhammad. Di masjid itu ada Nur Muhammad, Nur Rasulullah. Jadi itu yang ngajar saudara, yang kita lihat mah ustad. Jadi zahiruhu ustad, luarnya ustad. Kayak kita kalau lapar aus, kalau lapar makan, kalau aus minum, kalau kenyang buang air. Yang dimakan juga nasi, lauk, sate kambing, semalam pada nyate. Kayak kita, tapi beda dalemannya. Apa saudara dalemannya? Luarnya kayak kita, wa batinuhu Muhammad. Dia punya dalemannya ada Nur Muhammad. Apa Nur Muhammadnya? Itu pelajaran tauhid. Dulunya itu Nur Rasulullah. Datang ke situ. Mau ngapain ke situ? Biar kita dapat kelompok wa may yuti'illaha wa rasulah. Paham gitu? Di sana ada yang ngaji fikih di musola anu, datang ngaji fikih. Kalau ngaji lo kan jadi kiai ini ya. Orang dagang juga nggak semua jadi direktur, bener nggak? Lu dari dulu jadi RT, kapan mau jadi menterinya? Lah nggak kudu jadi menteri mah apa? Jadi RT aja. Sayyidina Abu Bakar juga nggak jadi nabi. Kali itu pas Nabi Muhammad meninggal, Nabi Abu Bakar nggak ada.
Nabi Utsman, Nabi Ali nggak ada. Jadi sahabat aja, jadi sahabat selama-lamanya. Kita nggak pakai jadi kiai nggak apa-apa ya, kalau jadi kiai ya bagus, nggak jadi kiai nggak apa-apa, jadi kiai selama, jadi murid kiai selama-lamanya. Gue mau hidup sama mati jadi murid kiai selama-lamanya, nggak apa-apa. Mau apa ya, kalau semua jadi kiai terus siapa yang ngajar ya, siapa yang ngaji gitu. Rasulullah bilang, saya ngomong kepanjangan gini ya, Rasulullah bilang al-alim wal muta'allim syarikani fil ajri. Guru sama murid pahalanya sama gitu, pahala guru pahala murid, pahala murid pahala guru. Saudara pernah dengar nggak Syed Muhammad Al-Maliki? Satu ketika beliau terlambat datang ke majelis. Muridnya bilang, guru kok datangnya lambat? Biasanya jam 7, ini jam 10 baru sampai. Ana habis nguburin siapa guru? Nguburin murid ana meninggal. Di Mekah itu kan pasir ya, nggak ada tanah merah, tapi di telapak kaki Sayyid Muhammad ada tanah merah. Di telapak kakinya ada tanah merah. Berarti ini nguburinnya bukan di Arab. Lagi kapan perginya, dia akan kapan pulangnya. Kalau ke wilayah timur Asia banyak tanah merah kan, dia ke Asia rupanya, pakai Indonesia apa ke Malaysia. Entah naik pesawat apa, begitu cepatnya sholat subuh berjamaah jam 10 sampai Mekah, habis mendem muridnya. Bang, siapa yang meninggal guru? Ya dulu murid ana yang di sini. Terus ana nguburin. Ini kakek ana belepot tanah merah. Ana nguburin bukan nguburin asal nguburin kayak yang lain. Ana nungguin malaikat munkar nakir datang. Kata gurunya nih, waktu malaikat munkar nakir datang nanya, man rabbuka, ana nungguin itu. Ana bilang jangan ditanya, dia mau murid gua. Coba itu. Kata beliau, rabbuhu rabbi. Waktu ditanya man rabbuka, yang ditanya nih murid, si gurunya bilang rabbuhu rabbi, Tuhan dia Tuhan anak. Ini maksud guru dan murid pahalanya sama. Kita mau jadi murid selamanya nggak apa-apa. Kalau Allah pilih jadi kiai bagus, Allah pilih jadi ustadz bagus. Anda jadi murid selamanya nggak apa-apa. Wa ma kiblatuka, jawabannya apa? Kiblatmu apa? Al-Ka'batuh? Kiblati kan gitu. Kata Sayyid Muhammad, kiblatuhu kiblati. Ini muridnya kagak jawab. Kiblatnya kiblat apa? Wa ma imamuka, imamnya Quran kan? Kata beliau, imamuhu imami. Wa man ikhwanuka, Al-Qur'anu imami ya. Siapa saudaramu? Wa man ikhwanuka, ikhwanuhu ikhwani. Saudara dia, saudara anak. Tunggu sesangsi deh, ada yang jawab. Gitu. Tanya lagi, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kata Sayyid Muhammad, nabiyuhu jaddi Muhammad. Selesai. Nabinya wahai munkar nakir, nabinya dia adalah kakekku Nabi Muhammad. Malaikat udah kagak bisa nanya lagi, karena ini yang jawab cucunya. Ada gitu. Jadi itu guru yang betul-betul ahlullah
dia bisa bela muridnya di alam barzakh. Gurunya bisa bela muridnya di alam barzakh. Sampai mati dia jadi murid, gurunya turun